Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Lana Sapteri Satria. Saya berasal dari kelas 11-8 dengan nomor absen saya yaitu 4. Pada hari ini saya akan menjelaskan terkait tugas dari informatika, yaitu mengenai adanya cara mendeteksi paket data yang hilang, di mana paket yang hilang itu tuh harus kita deteksi dengan beberapa cara. Berikut adalah cara untuk mendeteksi kesalahan. Yang pertama yaitu masuk pada PPT, pengertian parity check. Parity check ini adalah satu solusi pertama bagaimana kita ingin mendeteksi adanya kesalahan. Jadi parity check ini adalah suatu rangkaian bit yang berfungsi untuk mendeteksi adanya kesalahan single bit yang error, di mana mereka ini memiliki kesalahan berupa adanya perubahan satu bit pada data yang akhirnya mempengaruhi pada proses pengiriman data di nantinya, di mana parity check akan menghasilkan nilai antara 1 atau 0 untuk memberikan data adanya indikasi kesalahan, di mana kami memakai data biner ini yaitu menggunakan angka 1 dan angka 0. Baik, masuk pada jenis parity check yang pertama, yaitu adalah parity genap. Parity genap merupakan rangkaian bit yang memberikan indikasi kesalahan apabila terdapat banyaknya bit 1 atau 0 dalam data yang berjumlah ganjil, namun apabila terdapat banyaknya bit 1 atau bit 0 berjumlah genap di dalam parity byte tersebut, maka tidak terdeteksi kesalahan. Jadi disimpulkan bahwa apabila terdapat bit 1 atau 0 yang berjumlah ganjil pada jenis parity genap, maka akan mendeteksi suatu kesalahan di dalam parity byte tersebut. Yang kedua yaitu ada parity ganjil. Parity ganjil merupakan rangkaian bit yang memberikan indikasi kesalahan apabila terdapat banyaknya bit 1 atau 0 dalam data berjumlah genap. Namun apabila terdapat banyaknya bit 1 atau 0 ini berjumlah ganjil, maka tidak akan terdeteksi kesalahan. Dapat disimpulkan bahwa dalam suatu data parity byte, apabila terdapat suatu bit 1 terdapat bit 1 atau 0 yang berjumlah genap, maka akan deteksi suatu kesalahan. Baik, masuk pada contoh parity check yang pertama. Di sini kami memiliki rangkaian data bit data sebanyak 7 byte, yaitu 10101010, di mana masuk pada event parity byte, di mana kami memiliki rangkaian bahwa bit 1 ini harus genap, di mana angka bit 1 ini tuh harus berjumlah genap. Sementara kalau out parity byte, di mana bit 1 ini harus ganjil, maka angka 1 atau bit 1 ini harus berjumlah ganjil. Masuk pada data yang kedua, yaitu ada 7 byte sebanyak ada 0. Masuk pada event parity byte, di mana bit 1 ini harus genap atau bit 0 ini harus genap, di mana seluruh angka 0 ini juga harus genap. Masuk pada out parity byte, di mana bit 1 ini harus ganjil, di mana angka 1 ini harus berjumlah ganjil di dalam angka bit tersebut. Masuk pada data yang ketiga, yaitu angka bit 1 dan seterusnya. Masuk pada bit 1 ini harus genap, di mana angka bit 1 ini harus berjumlah genap. Sementara untuk membuatnya menjadi ganjil, maka ditambahkan bit 0. Baik, masuk kepada pengertian checksum, di mana checksum ini merupakan metode pengecekan kesalahan data dengan melakukan penjumlahan data biner, kemudian kita dapat menghitung komplemennya atau checksumnya. Hasil komplemennya ditambahkan pada data sebagai karakter yang kemudian disebut dengan checksum. Setelah data diterima, data tersebut dijumlahkan, di mana hasil penjumlahan kemudian dijumlahkan dengan checksum. Jika kita menghasilkan semua nilai satu, maka tidak terjadi error. Namun jika komplemen hasil penjumlahannya akhir adalah 0, maka tidak terjadi error. Untuk memahami proses algoritma checksum dilakukan, kita harus memperhatikan bahwa adanya rumusan atau perumusan penjumlahan pada checksum ini, di mana angka 0 ditambah dengan angka 0 adalah sama dengan 0, dan angka 0 ditambah 1 sama dengan 1, 1 ditambah 0 sama dengan 1, sementara 1 ditambah 1 adalah 10.
Sementara apabila ada bit 1 yang harus ditambah dengan 3 bilangan angka 1, maka hasilnya adalah 11. Baik, masuk kepada contoh seksam sendiri, di mana saya di sini memberikan contoh yaitu rangkaian bit dari 1101 ditambah dengan 1011, di mana kita harus menjumlahkan dalam bentuk susunan seperti ini. Gimana sih caranya hasilnya bisa menjadi 11000, di mana 1 ditambah 1 ini kan sama dengan 10, di mana sama dengan 10. Jadi 0 taruh di bawah, satunya kemudian taruh di atas. Kemudian 1 ditambah 1 ini sama dengan 10. Kemudian tambah lagi 1 di sini, 1 tambah 1 dengan 10. Kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 11. Jadi hasilnya adalah 11000. Nah, hasil dari 161 kan ini adalah 10. Apabila menggunakan penjumlahan bilangan biner, maka 1 ini disimpan di kiri dan kemudian hasil dari 1 tambah 1 akan menghasilkan hasil yang sama dengan angka di angka paling kiri. Dan nantinya akan menjadi 1 tambah 1 dan 1 dan akhirnya akan menghasilkan jumlah 11. Baik, masuk pada contoh seksam di sini, di mana K ini adalah jumlah data jumlah 4. Kemudian M ini adalah banyaknya angka bit yang ada di dalam data tersebut. Baik, masuk kepada di mana yang angka 1 ditambah 1 ini kan sama dengan 1 ditambah 1 ini kan sama dengan 10. Jadi 0, satunya kemudian taruh di atas. Kemudian 1 tambah 1 kan 11. 11 taruh di atas. 1 tambah 0 itu sama dengan 1. Kemudian 0 tambah 1 itu sama dengan 1. Kemudian 1 tambah 0 sama dengan 1. Kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 10. Kemudian taruh di atasnya 0. 0 tambah 1 sama dengan 1. Kemudian 1 tambah 1 adalah 10. 0 taruh di samping kiri, paling kiri. Kemudian 1 taruh di bawah menjadi sisanya. Kemudian 0 tambah 1 ini kemudian kita jumlahkan kembali dengan hasil yang komplement tersebut. 0 ditambah 1 ini sama dengan 1, kemudian 1 taruh di bawah sampai yang 0 itu, kemudian 0 taruh di bawah juga, 1 kemudian taruh di bawah dan 0 taruh di bawah. Kemudian kita jumlahkan lagi dengan data berikutnya, yaitu 1 tambah 0 sama dengan 1, 1 ditambah 1 sama dengan 10, kemudian 1 taruh di atas, 1 tambah 1 sama dengan 10, kemudian 1 tambah 1 sama dengan 1 sama dengan 11. Kemudian ini 11 lagi, taruh di 11, 1 tambah 0 adalah 1, kemudian 1 tambah 1 sama dengan 10, kemudian taruh di atas, 1 tambah 0 sama dengan 1. Kemudian kita jumlahkan lagi dengan data berikutnya, yaitu 1 tambah 1 sama dengan 10, kemudian taruh di atas, 1 tambah 0 sama dengan 1, terus 0 tambah 1 sama dengan 1, terus 1 tambah 0 sama dengan 1, kemudian 1 tambah 1 sama dengan 10, kemudian taruh di atas, 1 tambah 1 sama dengan 10, terus habis itu 1 taruh di atas, 1 tambah 1 sama dengan 10, terus 1 tambah 1 sama dengan 11, 1 taruh di bawah, kemudian kita jumlahkan, kemudian sumnya kita lihat adalah 100001111, kemudian kita ubah checksum menggunakan angka dengan diubah, yaitu 0 menjadi 1 dan 1 menjadi 0. Jadi hasilnya adalah 0111000. Nah, seperti itu penjelasan terkait parity check dan checksum. Saya kiranya semoga bisa memahami